dalam pembahasan ini kadang, ya mohon maaf, kita dengan hadis ini penting juga melakukan apa? Second opinion. Ya, ketika satu dokter menyatakan ini sakitnya ini. Nah, kita boleh tidak Pak datang ke dokter lain dengan spesialis yang sama, kemudian dan hasilnya bisa beda. Terjadi tidak Pak? Terjadi. Ya, misal ada salah seorang ya pasien divonis oleh dokter, ini anaknya akan lahir, mohon maaf nih Pak, kepalanya besar itu apa namanya istilahnya? Hidrosipalus ya. Dokter memvonis. Akhirnya kemudian orang itu menelpon salah seorang ustadz, dokter memvonis janin yang ada di rahim istri saya itu akan lahir seperti itu. Apakah boleh saya menggugurkan? Nah, itu dampaknya sampai begitu Pak. Sampai apa? Mau menggugurkan janinnya. Akhirnya kata ustadz tadi, jangan. Kamu tidak boleh menggugurkan janin. Ya, coba cari dokter yang lain. Datang tuh Pak ke dokter yang lain. Kata dokter yang lain, enggak ini. Enggak apa-apa. Dan ketika lahir Pak, sampai hari ini normal. Ya bayangkan kalau hanya ngikuti satu dokter tadi, dampaknya gimana Pak? Dia bisa apa? Melakukan aborsi. Karena dia tidak siap sebagai seorang ayah, seorang ibu punya anak yang tadi. Ya, atau misal termasuk dialami oleh istri saya nih Pak. Ya, sekitar tadi sudah melakukan operasi ya kurang dari setengah bulan yang lalu. Itu datang ke dokter yang pertama, divonis ibu ini rahim ibu semuanya ya terkena miom. 12. Harus diangkat rahim, tidak boleh telat, ya paling telat minggu depan. Saya lagi mesantren Pak, ya kondisi saya lagi mesantren, lagi jauh dengan istri. Apa yang terjadi dengan istri? Langsung ngedrop, ya badannya turun, berat badannya turun, ya karena jauh dari suami. Yang kemudian istri saya melakukan second opinion, datang ke dokter yang lain. Ya kemudian diperiksa, kata dokter yang satunya, oh ini bukan 12 nih Bu, ini 4. Ya ada 4. Ada 4 hanya gede 1, 3 kecil. Akhirnya istri saya tidak putus di situ. Cari lagi dokter yang lain. Dan semua dokter tadi, ya, itu menyarankan apa? Angkat rahim. Kemudian dokter yang lainnya mengatakan, oh ini harus ditangani oleh onkologi. Onkologi itu apa Pak? Ahli tumor. Wah istri saya makin gelisah lagi. Terus sampai 8 dokter Pak. 8 dokter, yang terakhir itu saya dampingi. Ya, dia menemukan ada satu dokter perempuan. Yang kemudian ya dokter perempuan ya tidak pakai jilbab gitu Pak ya. Tidak pakai kerudung. Aslinya pakai kerudung tapi nggak tahu dia tiba-tiba melepas. Ketika memeriksa istri saya, si dokter tadi tidak pernah bicara angkat rahim. Dan dia mengatakan, "Bu, akan saya pertahankan." Ya, akan saya pertahankan dan tidak akan saya angkat. Dan ibu ini bukan 12, bukan 4, tapi hanya 1. Hanya 1. Ya, hanya 1 hanya untuk membuktikan apa analisa atau apa istilahnya Pak? Diagnosa ya, diagnosa saya ini salah atau betul, datang lagi ke yang subnya lagi, ke yang lebih spesialisnya lagi. Direkomendasikan datang ke dokter fulan, ya, saya ikut ngantar dengan alat yang lebih canggih lagi tuh Pak, karena dia lebih spesialis lagi. Kemudian ternyata betul hanya 1 dan itu pun di luar. Ya, di luar artinya tidak harus apa? Dokter itu mengatakan ini tidak mesti buru-buru dioperasi. Enggak apa-apa, selama tidak ada gangguan, selama masih nyaman, enggak apa-apa. Ya, dan itu hanya 1. Nah, ya singkat cerita sudah istri merasa nyaman, sudahlah daripada lama-lama gitu ya. Udah dilakukan tindakan ya operasi dan ternyata betul Pak, hanya 1 dan tidak ada apa? Ya tidak harus diangkat rahim. Ini penting ya Bapak Ibu sekalian. Melakukan apa? Second opinion. Ya karena walaupun sesama spesialis antara satu dokter dan yang lain, mohon maaf ini, ya ternyata apa? Bisa beda. Ya bisa beda. Misal apa? Tergantung jam terbangnya, tergantung ya senioritasnya dan seterusnya itu juga berpengaruh.